Kita jawab beberapa pertanyaan, setelah itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Orang suka meminjam duit orang tua, tapi tak bayar. Duit bapak pindah ke saya, akadnya apa? Bapak ada duit bapak pindah ke saya. Akadnya yang pertama zakat. Akadnya yang kedua hadiah. Akadnya yang ketiga gadai. Akadnya yang keempat pinjam. Mesti jelas akad. Maaf cakap. Beda zina dengan nikah di mana? Akad. Dalam Islam akad paling penting. Ustadz Somad, ini ada bantuan. Apa akadnya? Wakaf Pak Ustadz. Masukkan ke rekening wakaf. Infak Pak Ustadz. Masukkan ke rekening infak. Tak boleh bercampur. Minjam duit sama orang tua. Ambil kertas. Tulis. Saya yang bertanda tangan di bawah ini meminjam. Kalau minta, minta. Kalau pinjam, pinjam. Karena kalau orang tua nanti meninggal, kalau akadnya dulu adalah hutang, wajib kau serahkan duit ini kepada ahli waris. Jangan sampai makan haram. Orang tua juga mesti tegas. Ini kukasih ke kau sebagai sedekah. Karena aku tengok kau asal minjam tak balik. Dah, ambil. Soalnya kalau orang tua meninggal, ini mesti dibayar. Orang mati tak punya harta, pinjam 1 juta, meninggal, maka yang 1 juta itu mesti dibayarkan ke ahli waris. Tak dibayarkan, makan haram. Abang yang meminta ke adik supaya membagi harta warisan, itu abang yang sayang kepada adiknya, takut adiknya makan haram. Kalau ada abang memegang harta ayah, belum dibagikan, adik-adiknya mesti menuntut bagi. Itu bukan memutus silaturahim. Supaya jangan sampai dia makan haram, bininya makan haram, anaknya makan haram, cucunya makan haram. Bagi cepat. Karena orang mati tak punya harta, mesti dibagi. Orang tua mesti tegas, buat surat perjanjian. Istri saya kalau minjam duit sama saya tulis perjanjian, mau bayar. Kalau tidak, mati saya dia makan haram. Orang suka utang, tapi berinfak. Lewat kotak, sedekah. Kita punya duit. Kau kenapa tak bersedekah? Aku masih ada utang. Kau kenapa tak berkurban? Aku ada utang. Bukan begitu cara berpikirnya. Utang itu ada tanggalnya. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma, sampai tanggalnya faktubuh, tulis. Saya akan bayar hutang tanggal 1 Agustus. Kan 1 Agustus, 2 minggu lagi. Sekarang ya sedekah. Bukan berarti karena mau bayar hutang lalu tidak sedekah. Yang enggak boleh itu bayar hutangnya besok. Tanggal berapa besok? 23. Saya akan bayar hutang 23 sebanyak 1 juta. Duit ada 1 juta. Lalu 1 juta ini saya sedekahkan. Tak boleh. Karena besok bayar hutang. Jangan karena berhutang lalu tidak bersedekah. Tetap sedekah. Tapi untuk bayar hutang juga tetap. Itu maksudnya. Yang tak boleh itu dibayarkannya 1 juta itu ke sedekah. Sementara besok dia mau bayar hutang. Itu yang tak boleh. Membayar hutang wajib. Bersedekah sunnah.
Apa hukum menerima barang, uang, makanan? Barang, uang, makanan dari seseorang hasil mencuri. Sedangkan kita bisa mengetahui bahwa yang kita terima itu hasil curian. Banyaklah jamaah mengasih ke saya kerupuk, mengasih emping melinjo. Dan saya tak perlu tanya, Pak, ini hasil curian atau enggak boleh. Tapi kalau kita sudah tahu orang ini maling, pencuri, tak boleh kita terima. Apa hukum menjual anggur? Halal. Saya punya kebun anggur, berbuah. Saya jual ke bapak. Halal. Tapi bapak ini memang sudah masyhur, terkenal di mana-mana. Dia mengolah anggur jadi khamar. Haram hukumnya. Tak boleh. Apa hukum menjual nira? Jual nira halal. Saya suka minum nira. Datang jamaah membawakan nira 1 dirigen. Saya minum. Kental macam lem kanji. Kok lain niranya ini, saya bilang. Kok kental? Selama ini saya minum cair. Yang Ustadz minum itu bercampur air. Yang asli itu inilah Pak Ustadz. Saking selalunya minum yang palsu, yang asli ini disangka palsu. Rupanya itulah yang asli, kental macam lem. Inilah yang nira yang asli itu Pak Ustadz. Berarti yang ku minum di pinggir jalan selama ini bercampur es batu Pak Ustadz. Apa hukum jual nira? Boleh. Tapi orang ini terkenal merubah nira jadi tua. Haram. Jadi kalau orang itu sudah, dia itu memang dulu tukang jual tua Pak Ustadz. Tapi sekarang udah bertaubat. Alhamdulillah. Kalau udah taubat. Tidak boleh menerima barang yang dapat dipastikan itu curian. Karena dia pencuri. Kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid, habis itu pulang, zikir, dan isyraq di rumah, apakah termasuk dalam riwayat dapat pahala haji dan umrah? Tidak. Karena syaratnya 4. Man sholat subha fi jama'atin, sholat subuhnya mesti berjamaah. Thumma qa'ada yazkurullah, duduk berzikir. Duduk berzikir, artinya tak keluar. Thumma hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. 4 syarat. Yang tadi kurang 2 syarat. Pertama, keluar masjid. Yang ketiga, salatnya tidak di masjid. Tak bisa salat di luar masjid, mesti di masjid. 4 syarat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah. Usia saya sudah matang untuk menikah. Sudah punya calon, tapi masih tahap berjuang. Di sisi lain, teman saya ada yang ingin melamar saya. Mana yang harus saya terima Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Saya sangat matang untuk menikah. Sudah punya calon tapi masih tahap berjuang. Oh, maksudnya calonnya ini lagi nyari duit untuk mahar. Kemudian di sisi lain ada teman saya yang ingin melamar saya. Mana yang harus saya terima? Mohon pencerahan. Mana yang mesti saya terima? Menikahlah dengan orang yang kau cintai.
Karena kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidup. Apalagi perempuan. Ini perempuan ini. Mana yang paling kau cintai karena Allah, bukan karena harta. Kalau yang paling kau cintai yang sedang berjuang ini, kau tunggu dia sampai duit dia cukup. Bilang sama ayahmu, dia ini tak kaya, jangan minta mahar banyak-banyak. 1 gram cukup. Berapa segram sekarang? 1,7, 1,8 datang kau. Akadnya di sini, habis itu minum teh ke bawah. Dah selesai. Apa susah-susah. Datang seorang perempuan umur 70 tahun. Naik pesawat hanya untuk mau jumpa Ustaz Somad. Apa yang bisa ku bantu, Mak? Umur 70 berarti sebaya mak saya waktu meninggal. Apa yang bisa ku bantu, Mak? Aku dijodohkan orang tuaku, Pak Ustaz. Aku tak suka sama laki-laki itu. Terus dia selalu mengejek-ejek aku, membanding-bandingkan aku dengan ceweknya. Sakit hatiku. Terus dia sudah meninggal. Oh, selesailah, aku bilang. Selesailah. Apalagi? Itulah masalahnya Pak Ustaz. Apa masalahnya? Aku tak bisa memaafkan dia sampai sekarang. Lama saya temenung. Ternyata tak semua masalah bisa kita maafkan dengan kematian. Sejak itulah pikiran saya berubah. Saya tidak akan menjodohkan anak perempuan saya dengan pilihan saya. Saya akan bertanya ke dia, mana laki-laki yang soleh, yang mau sama kau dan kau mau sama dia. Kunikahkan kau dengan dia. Kalau dia susah, Allah mengasih rezeki. Yang penting kau bahagia. Supaya jangan sampai macam mak ni. 70 tahun dia tak bisa memaafkan. Udah mati pun tak bisa. Sampai sekarang tak bisa aku maafkan dia, Pak Ustaz. Cemana caranya biar supaya aku bisa memaafkan? Mak, berat ini mak, aku bilang. Aku mendengarnya aja enggak bisa, aku bilang. Banyak hal yang enggak ada dalam kitab. Banyak hal yang tak masuk dalam pikiran. Ternyata hidup ni, perasaan ni tak sesimpel itu. Jangan paksa anak bapak, anak ibu untuk hidup dengan orang yang dia tak suka. Menderita dia. Bagaimana cara menolak pemberian orang karena saya takut tersandra? Soalnya sebelumnya saya pernah diberikan sesuatu dan saya merasa tersandra. Saya sudah menolak dengan kata-kata lembut, dengan alasan pribadi, tapi saya malah merasa dipaksa untuk menerimanya. Dengan alasan untuk amal jariah. Ustadz, ini ada transfer. Berapa? Hampir 1 miliar. Dari admin. Gimana cara saya menolaknya? Balikkan lagi. Balikkan, saya bilang. Berapa nomor rekeningnya? Sekian, balikkan. Supaya apa? Ini, takut kita tersandra. Balikkan. Enggak marah orangnya? Tidak. Komunikasikan dengan baik. Aku Pak, begini. Ini yang penting komunikasi. Pernah kita balikkan. Supaya jangan tersandra. Saya sudah menolak dengan kata-kata lembut. Dengan alasan pribadi. Tapi saya malah merasa dipaksa. Enggak ada merasa dipaksa. Udah ditransfer bisa dibalikkan. Contohnya, tanya admin. Kalau tak pandai nanti ku ajari cara membalikkan. Admin yayasan ini membalikkan.
Bisa. Balikkan lagi. Kok pula tak bisa? Tersinggung dia, jangan melalui WA, datang berdua. Aku Pak, tak bisa aku terima ini. Nanti susah aku. Ambil pisau, kalau Bapak mau bunuh aku, bunuh aku. Jangan pakai duit ini, berat aku menolak. Berat aku menolaknya Pak, berat aku menolaknya. Bisa. Bukan teori, pernah dilakukan. Bisa transfer balik. Dan hubungan tetap baik. Hubungan tetap baik, tak kelahi. Bukan berarti kita kelahi. Karena kalau kita balik lalu cakap kita kasar, komunikasi kita tak langsung, orang tersinggung. Dia sudah baik, cuman kita takut. Hubungan tetap baik. Saya sudah mempraktekkannya, hubungan tetap baik. Karena kalau hubungan tak baik, nanti di postingnya pula di FB. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi dek caron ndak lama. Gitu. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jalaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.